Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairul Abadi dari program studi Teknik Industri. NIM saya 15 2025 107. Kali ini saya akan membahas tentang materi dari industri hijau. Baiklah, sebelum memulai, kepada Bapak dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Anzasrua Usmana, SPD, MPD, serta rekan-rekan saya semuanya di teknik industri yang saya sayang-sayangi. Kenapa saya memilih desain industri hijau? Karena penelitian ini berfokus pada bagaimana kita mengintegrasikan prinsip yang berkelanjutan lingkungan ke dalam rekayasa industri modern. Pemilihan tema industri hijau di dalam makalah ini didasari oleh beberapa urgensi nyata di tingkat nasional maupun global. Seperti di Indonesia, sektor industri berkembang sangat pesat, namun ada harga mahal yang harus dibayar. Dari data KLHK pada tahun 2023 menunjukkan bahwa emisi karbon dari sektor industri menyumbang hingga 25% dari total emisi nasional. Masalah ini diperparah oleh kerugian ekonomi akibat degradasi lingkungan, seperti pemborosan sumber daya alam, serta masalah teknis seperti korosi material yang memakan biaya pemeliharaan yang masif. Oleh karena itu, makalah ini hadir untuk menawarkan solusi multidisiplin yang menyelaraskan efisiensi teknik dan keuntungan ekonomi sirkular dan target net zero emission Indonesia tahun 2060. Melalui makalah ini, saya mempunyai 3 tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu memetakan konsep desain hijau, 2. Mengidentifikasi faktor efisiensi material, 3. Serta menganalisis dampak nyata pengurangannya terhadap kerugian ekonomi dan lingkungan. Fokus utamanya adalah melihat sejauh mana prinsip seperti Life Cycle Assessment atau LCA dan teknologi ramah lingkungan dapat memotong limbah secara signifikan. Bagaimana penelitian ini dilakukan? Kami menggunakan pendekatan terintegrasi antara perangkat lunak dan eksperimen laboratorium. Yang pertama-tama, perancangan model 3D dari CAD SolidWorks. Kedua, kami menyimulasikan sistem closed loop selama 72 jam dengan kecepatan fluida 500 rpm. Nah, yang menariknya, kami mengganti bahan kimia berbahaya dengan inovasi lokal yang ramah lingkungan, seperti limbah tahu sebagai inhibitor korosi alami dan chitosan dari limbah perikanan untuk pelapisan materialnya. Seluruh data akhir kemudian diuji validasinya secara statistik lewat aplikasi SPSS. Sebagai kesimpulan, desain industri hijau secara empiris mampu memberikan dampak pengurangan kerusakan lingkungan rata-rata sebesar 75%. Konsep ini membuktikan bahwa menjaga bumi tidak berarti mengurangi keuntungan, melainkan menciptakan efisiensi biaya jangka panjang melalui ekonomi sirkular. Dan kedepannya, saya menyarankan agar penelitian ini bisa dikembangkan ke skala industrinya nyata, misalnya berkolaborasi dengan BUMN seperti Pertamina, serta mengintegrasikan formulasi matematis secara langsung ke dalam sistem CAD untuk literasi desain yang otomatis. Demikian, saya Muhammad Hairul Abadi, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.